Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Gipari dengan NIM akhir 57. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemberdayaan masyarakat. Apa itu pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat di sini yang saya akan paparkan ada 3, tentang definisi pemberdayaan masyarakat, mekanisme pemberdayaan masyarakat, dan apa itu tujuan pemberdayaan masyarakat. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan. Bahwa pemberdayaan merupakan suatu aktivitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri. Pada hakikatnya, di sini pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri. Masyarakat ini adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Yang kedua, ini mekanisme pemberdayaan masyarakat. Menurut Nur menyatakan bahwa pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat memerlukan sikap subjektif yang bertolak dari sikap dasar bahwa setiap penelitian tentang masalah sosial selalu dilakukan untuk memperbaiki situasi sosial yang ada, bukan hanya sekedar menggambarkan dan menerangkan kenyataan yang ada. Maka hal ini penting khususnya bagi pekerja sosial ketika terjun ke masyarakat dalam menganalisis maupun mengidentifikasi masalah, yang dimana pekerja sosial ini mempunyai solusi atau bisa menyelesaikan masalah yang berangkat dari melakukan program yang ada dengan melibatkan warga sekitar supaya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat. Beberapa elemen yang terkait di sini, misalnya pertama, peranan pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak kepada golongan masyarakat bawah. Kedua, organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal. Ketiga, lembaga masyarakat yang tumbuh dari di dalam masyarakat itu sendiri atau local community organization seperti BPD, PKK, Karang Taruna dan sebagainya. Keempat, koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat untuk melakukan organisasi sosial berwatak ekonomi dan merupakan bangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia. Yang kelima, pendamping diperlukan karena masyarakat miskin biasanya mempunyai keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya. Keenam, pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan nasional sebagai proses bottom up. Yang ketiga, ini tujuan pemberdayaan masyarakat. Ide dasar pemberdayaan adalah menempatkan manusia sebagai subjek dalam dunianya. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat mengembangkan kapasitasnya agar bebas dan mampu mengelola masalah serta mengambil keputusan secara mandiri. Masyarakat di sini diharapkan mampu mengelola kelembagaan, sumber daya dan potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.
Tujuan pemberdayaan masyarakat di sini adalah memberdayakan masyarakat agar mandiri dan mandiri dari masyarakat, khususnya bebas dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan di sini dalam artinya dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, dan papan, dan lain-lain. Dan berdaya, misalnya sumber daya manusia yang lemah dan terbatas. Di sini tunjuk pemberdayaan masyarakat tuh ada 4. Yang pertama itu meningkatkan kelembagaan, meningkatkan fungsi yang dijalankan, yaitu perbaikan institusi. Yang kedua itu pengembangan usaha. Perbaikan kelembagaan diharapkan dapat meningkatkan usaha yang bermanfaat bagi anggota lembaga dan masyarakat sekitar. Ketiga itu peningkatan pendapatan. Dengan meningkatkan usaha yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan seluruh anggota lembaga termasuk masyarakat. Meningkatkan pendapatan memerlukan perbaikan lingkungan fisik dan sosial. Yang terakhir, kehidupan yang lebih baik. Pendapatan dan lingkungan yang baik meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Di sini saya menyimpulkan tentang pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki secara mandiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.